Debur ombak menghantam dinding kaca ketika ponselku bergetar di meja dapur, layar menyala lalu gelap. Fajar belum tiba. Ada sesuatu yang salah, aku merasakannya bahkan sebelum membaca satu kata pun. Aku berdiri sendirian di rumah pantai, masih mengenakan mantel semalam, tak siap menghadapi tuntutan yang sudah diajukan atas namaku. Kendali bukan lagi milikku. Seseorang telah mengunci masa depanku dengan bahasa hukum yang dingin, dan kepercayaan runtuh tanpa suara. Angin asin menyusup lewat celah pintu, membawa firasat buruk. Aku berhenti. Menahan napas. Dalam jeda itu, aku melihat detail kecil di layar ponsel. Satu klausa kepemilikan lama yang tak pernah dibahas, sekarang disorot, seolah menunggu keputusan. Dan pada detik itu, aku tahu rumah ini telah berubah dari perlindungan menjadi senjata. Suni menyelamiri. Kajit membeku. Dreyad mengeras menjadi tekad. Pernahkah kamu sadar satu pagi bisa membalikkan seluruh hidupmu? Angin laut menghantam jendela seperti peringatan yang datang terlambat. Kertas di meja bergerak sedikit, bergeser tanpa disentuh. Aku tahu ada sesuatu yang salah bahkan sebelum aku membaca satu baris pun. Rumah pantai ini dulu terasa ringan. Pagi-pagi dengan bau garam, sore dengan kaki telanjang di pasir, malam dengan pintu terbuka agar angin masuk. Kini, setiap sudutnya terasa seperti saksi yang dipaksa diam. Aku berdiri di ruang tamu, menatap meja kayu panjang tempat dokumen itu diletakkan rapi, terlalu rapi, seolah seseorang ingin memastikan tidak ada yang salah posisi. Suamiku duduk di seberang, punggungnya tegak, rahangnya tenang. Ia menunggu reaksiku dengan kesabaran yang tidak biasa. Kesabaran orang yang merasa sudah memegang ujung cerita. Kita harus cepat, katanya. Batas waktunya jelas. Aku mengangguk pelan. Aku belum menyentuh kertas itu. Aku ingin mengukur nada suaranya lebih dulu. Tidak ada gugup. Tidak ada keraguan. Hanya keyakinan yang disajikan sebagai logika. Dokumen itu berat, bukan karena jumlah halamannya, tapi karena bahasanya. Kalimat-kalimat panjang dengan kata-kata yang terdengar netral namun berlapis. Tenggat waktu ditebalkan. Konsekuensi dijelaskan tanpa emosi, seperti cuaca buruk yang tak bisa ditawar. Ini prosedur, lanjutnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku menahan napas, lalu menghembuskannya perlahan. Prosedur adalah kata yang sering dipakai untuk menutupi pilihan. Aku membaca perlahan. Setiap paragraf seperti ombak yang tampak tenang di permukaan, tapi menyimpan arus di bawah. Ada istilah yang terasa sengaja kabur. Ada rujukan ke perjanjian lama yang tidak disebutkan detailnya. Aku menandai dalam kepala, tidak di kertas. Aku tidak ingin meninggalkan jejak. Kapan ini disiapkan? Tanyaku. Suamiku menjawab cepat. Belum lama. Siapa yang menyarankan? Tanyaku lagi. Ia tersenyum tipis. Pengakra. Profesional. Aku mengangguk. Aku tahu kapan seseorang menyederhanakan jawaban agar tidak perlu melanjutkan. Di luar, suara burung camar terdengar lebih dekat dari biasanya. Aku berjalan ke jendela, menatap laut yang bergelombang. Rumah ini berdiri di atas tanah yang dulu kami pilih bersama. Kami menandatangani banyak hal di sini, kontrak kecil, janji besar. Ingatanku bergerak ke satu sore bertahun lalu, ketika kami membahas kepemilikan sambil tertawa, menganggap semuanya akan selalu baik-baik saja. Aku kembali ke meja. Ada satu rujukan di halaman ketiga. Nomor arsip. Tahun yang terlalu jauh untuk diabaikan. Aku merasakan sesuatu mengeras di dada. Ini mengacu ke dokumen lama, kataku. Swamika menggangkit bahu. Hanya formalitas. Formalitas lagi. Kata itu muncul kedua kalinya. Aku mulai melihat pola. Aku duduk, merapikan halaman, lalu menutup map itu tanpa menandatangani apapun. Gerakan kecil, tapi cukup untuk mengubah suasana. Suamiku menatap tanganku, lalu wajahku. Kita tidak punya banyak waktu, katanya, lebih pelan. Waktu siapa? Tanyaku. Ia berhenti sejenak. Hanya sejenak. Lalu berkata, kita? Aku menatapnya lama. Ada jarak yang tiba-tiba terbentang, bukan karena kata-kata, tapi karena cara ia mengucapkannya. Kita, terdengar seperti keputusan yang sudah dibuat tanpa aku. Aku memilih diam.
Diam bukan karena setuju, tapi karena aku ingin melihat apa yang ia lakukan dengan keheningan itu. Ia berdiri, berjalan ke arah rak buku, lalu kembali. Ini demi keamanan, katanya. Kita tidak ingin masalah hukum. Masalah hukum. Ancaman yang dibungkus kepedulian. Aku membuka map itu lagi, kali ini mencari detail kecil. Nama saksi. Tanggal tanda tangan. Ada satu nama yang terasa familiar, tapi tidak kuingat dari konteks ini. Aku mengingat percakapan lama, potongan-potongan yang dulu tidak penting. Mengapa nama itu muncul sekarang? Apakah kamu sudah bicara dengan siapapun tentang ini? Tanyaku. Ia menggeleng. Tidak perlu. Jawaban yang terlalu cepat lagi. Aku mencatatnya. Aku bangkit dan berjalan ke kamar belakang, tempat kami menyimpan berkas lama. Lemari kayu itu berderit ketika kubuka. Baukertas tua berkemporgaram laut. Aku menarik satu map berdebu, lalu yang lain. Aku bekerja tanpa tergesa, menjaga napas tetap rata. Di dalam salah satu map, aku menemukan salinan dokumen lama. Kertasnya menggunung. Tinta hampir pudar, tapi tanda tangan masih jelas. Ada catatan di marin, tulisan tangan yang kukenal. Tanganku sendiri, bertahun lalu. Catatan kecil tentang pengecualian, tentang batas yang disepakati. Aku kembali ke ruang tamu, membawa map itu. Suamiku menatapnya, lalu wajahku. Ada sesuatu yang berubah di matanya, cepat, lalu tertutup lagi. Kamu ingat ini? Tanyaku. Ia menghela napas. Itu sudah lama. Masih berlaku, kataku pelan. Ia tersenyum, tapi senyum itu tegang. Interpretasinya bisa berbeda. Kata itu, interpretasi, jatuh berat. Aku merasakan ancaman tersembunyi di dalamnya. Interpretasi adalah senjata bagi siapapun yang memegang posisi lebih kuat. Aku duduk, menaruh dua map berdampingan. Dokumen baru dan dokumen lama. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku membiarkan kertas-kertas itu berbicara melalui keberadaannya. Pengakar bilang. Suamiku mulai. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku ingin membaca sendiri. Ia terdiam. Keheningan kali ini tidak nyaman. Aku bisa merasakannya dari cara ia menggeser berat badannya, dari napas yang sedikit lebih cepat. Aku membaca catatan lamaku. Kata-kata itu dulu kutulis dengan santai, tanpa membayangkan hari ini. Aku merasa campuran marah dan takut, tapi aku tidak membiarkannya muncul. Aku menyimpannya, rapi, seperti menyimpan pisau di saku tanpa menggunakannya. Ada tenggat, kata suamiku lagi, nadanya lebih keras. Aku menatapnya. Tenggat bisa dinegosiasikan. Tidak selalu. Selalu ada cara, jawabku. Ia tertawa kecil, tanpa humor. Kamu terlalu curiga. Aku mengangguk. Aku belajar. Matahari mulai turun. Cahaya di ruangan berubah, memanjangkan bayangan meja dan kursi. Rumah ini terasa lebih sempit, seolah dinding mendekat. Aku mengemas kedua map itu ke dalam tas. Suamiku menatapku, terkejut. Apa yang kamu lakukan? Menyimpan, kataku. Aku akan bicara dengan penasihatku. Kita sudah punya, katanya cepat. Aku punya, jawabku, menatapnya lurus. Kalimat itu memutus sesuatu di antara kami. Aku bisa melihatnya. Ia membuka mulut, lalu menutupnya. Di luar, ombak menghantam karang dengan suara yang lebih keras. Aku melangkah ke pintu, lalu berhenti. Aku menoleh. Rumah ini bukan hanya aset, kataku. Ia bagian dari hidupku. Ia tidak menjawab. Malam turun cepat di pantai. Aku duduk di beranda, memandangi laut yang gelap. Angin membawa dingin ke kulitku. Aku memeluk diri sendiri, bukan untuk menghibur, tapi untuk tetap hadir. Di dalam tas, dokumen lama itu terasa berat. Bukan karena kertasnya, tapi karena apa yang bisa dilakukan orang dengan interpretasi yang salah. Aku tahu satu hal, ini bukan sekadar tuntutan hukum. Ini adalah permainan kuasa yang dibungkus prosedur. Dan seseorang berharap aku tidak menyadarinya. Di kejauhan, cahaya mercusuar berputar, memotong gelap secara berkala. Aku menatapnya, menghitung detik di antara kilatan.
Kecurigaan mulai menemukan bentuk. Angin berubah arah dan rumah pantai itu terdengar seperti makhluk yang sedang berbisik. Bukan karena suara ombak selalu ada. Melainkan karena cara kaca-kaca bergetar, cara celah pintu mengeluarkan suara kecil seperti napas orang lain. Aku bangun sebelum matahari. Jam di dinding berdetak terlalu pelan, seolah ia tidak ingin ikut campur. Suamiku masih tidur, punggungnya menghadapku, bahunya kaku. Bahkan dalam tidur, tubuhnya memegang sesuatu. Aku duduk di tepi ranjang, menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Beberapa pertanyaan hanya membuat orang semakin rapat menutup pintu. Di dapur, aku menyalakan lampu kecil. Cahaya kuning menimpa meja yang semalam menjadi medan. 2 map masih ada di tas, tapi rasanya seperti benda hidup, seperti jika dibiarkan, ia akan merembes ke semua ruangan. Aku membuat teh, menunggu air mendidih, mendengarkan rumah. Pipa air mengeluarkan bunyi pendek. Lalu diam. Lalu bunyi lagi. Aku menatap pintu belakang. Tidak ada yang bergerak, tapi tubuhku tetap siaga. Ponselku bergetar di atas meja. 1 kali. Lalu berhenti. Aku menatap layar. Pesan dari nomor yang kukenal, tapi nadanya berbeda. Jangan buat ini rumit. Aku mengerutkan dahi. Itu bukan gaya bicara suamiku. Ia jarang menggunakan kalimat langsung tanpa penjelasan. Aku membuka riwayat pesan kami beberapa minggu terakhir. Ada perubahan bertahap yang sebelumnya kuabaikan. Jawaban lebih pendek, penggunaan kata-kata yang bukan miliknya, prosedur, tenggat, interpretasi. Kosakata pinjaman. Air mendede. Aku mematikan kompor. Tanganku tidak gemetar, tapi perutku mengencang. Aku kembali ke kamar. Suamiku sudah bangun, duduk di tepi ranjang, memegang ponselnya seperti memegang sesuatu yang bisa meledak. Ia menatapku sebentar, lalu cepat menatap layar lagi. Siapa yang kirim pesan barusan? Tanyaku, suaraku rendah. Ia menelan ludah. Aku menatapnya. Kamu tidak menulis begitu. Diam. Ia mengusap wajah, seolah ingin menghapus semalam. Ada orang yang menyarankan, katanya akhirnya. Orang siapa? Tanyaku. Pengacara, jawabnya cepat. Aku mengangguk pelan, tapi di dalam kepala, kata itu tidak lagi punya bobot. Pengacara adalah label yang nyaman. Orang bisa bersembunyi di baliknya. Aku mengambil ponselku, menunjukkan pesan itu. Ini bukan saran, kataku. Ini tekanan. Suamiku menarik napas panjang. Aku cuma ingin selesai. Aku juga, jawabku. Tapi selesai versi siapa? Ia menatapku lama. Mata itu tidak marah. Ia lelah. Lelah orang yang sudah lama menahan pintu agar tidak jebol. Aku memilih tidak mendorongnya sekarang. Aku tahu kapan seseorang akan runtuh jika dipaksa. Modeku berubah, bukan konfrontasi, melainkan pembacaan ulang. Setelah sarapan, aku membawa tas dan keluar rumah dengan alasan singkat. Aku beli beberapa hal. Suamiku mengangguk tanpa bertanya, terlalu cepat menyetujui. Itu tanda lain. Ia ingin aku pergi agar ia bisa bernapas, atau agar orang lain bisa menghubunginya tanpa aku mendengar. Aku menyetir ke pusat kota kecil dekat pantai, tempat kantor-kantor notaris berdiri berdampingan dengan toko alat pancing. Aku memilih parkir jauh, berjalan pelan, memakai kacamata hitam meski matahari belum tajam. Kewaspadaan kadang terlihat seperti gaya, padahal ia hanya cara tubuh bertahan. Aku masuk ke sebuah toko fotokopi yang juga menerima jasa cetak dokumen. Suara mesin fotokopi memecah sunyi. Aku meminta mencetak 1 halaman dari dokumen lama, bagian yang memuat catatan tanganku. Penjaga toko tidak banyak bicara. Itu bagus. Ini penting, ia bertanya sambil memasukkan kertas. Cuma arsip, jawabku. Aku membawa salinan itu ke kafe kecil di seberang, duduk dengan punggung ke dinding, menaruh kertas di antara buku menu. Aku membuka laptop, bukan untuk browsing, tapi untuk membuka folder arsip keluargaku. Aku punya kebiasaan menyimpan hal-hal kecil. Email konfirmasi, foto tanda tangan, pesan singkat tentang janji bertemu. Dulu itu terasa seperti paranoid. Sekarang, itu terasa seperti naluri yang benar.
Aku memulai dari tahun ketika rumah pantai dibeli. Aku membuka email lama dari agen properti, dari bank, dari notaris. Aku mencari kata, pembagian, kepemilikan, hak, pewarisan. Hasilnya tidak banyak, tapi cukup menuntun. Ada satu email dari seseorang yang tidak kuingat, nama yang terdengar umum, yang berisi kalimat netral tentang penyesuaian administratif. Tanggalnya berdekatan dengan momen ketika suamiku pergi 2 hari dengan alasan kerja. 2 hari yang dulu kuanggap biasa. Aku menutup laptop sejenak, memejamkan mata, mengingat kembali. 2 hari itu, suamiku pulang dengan wajah tegang, berkata, "Semua beres." Aku tidak bertanya detail. Aku percaya. Kepercayaan adalah keputusan yang kadang diambil terlalu cepat. Ponselku bergetar lagi. Kali ini panggilan. Nomor tidak dikenal. Aku menatapnya beberapa detik, lalu menjawab, "Hello." Suara di seberang tenang, terlalu profesional. "Ibu sedang di luar rumah?" Aku tidak menjawab pertanyaan itu. "Dengan siapa saya bicara?" "Teman," jawabnya. "Saya hanya ingin mengingatkan." "Mengingatkan apa?" tanyaku. "Batas waktu," katanya. "Dan risiko." Aku menahan napas. "Anda tahu terlalu banyak." Ia tertawa kecil, singkat. "Semua orang tahu kalau itu diumumkan." "Siapa mengumumkan?" tanyaku. Diam sepersekian detik. Lalu ia berkata, "Suami ibu ingin cepat selesai." Aku menutup telepon tanpa pamit. Jantungku tidak berlari, tapi kepalaku dingin. Pihak ketiga. Bukan lagi dugaan. Ia menyentuh langsung. Aku menatap jalan di depan kafe. Angin membawa bau laut sampai ke kota. Peringatan dalam angin, pikirku. Bukan karena puitis, tapi karena angin hari ini seperti membawa pesan yang tidak tertulis. Aku kembali ke mobil dan menyetir ke kantor notaris yang namanya tercantum di dokumen baru. Di ruang tunggu, kursi plastik dingin, AC terlalu kuat. Ada poster tentang layanan cepat, aman, terpercaya. Aku menunggu sambil menatap lantai, mendengarkan percakapan orang lain. Semua terdengar normal. Dan justru itu yang menakutkan. Hal berbahaya sering bersembunyi dalam rutinitas. Seorang staf memanggil namaku. Aku masuk, duduk di depan meja yang terlalu bersih. "Saya ingin klarifikasi," kataku, "tentang dokumen ini." Staf itu tersenyum profesional. "Kami hanya mengikuti arahan pihak yang mengajukan, Bu." "Pihak siapa?" tanyaku. Ia mengalihkan pandang ke layar komputer. "Suami ibu." Aku mengangguk. "Dan penasihat hukum?" Staf itu menelan ludah. "Nama itu ada di sistem. Tapi saya tidak bisa." "Aku bukan orang luar," kataku, tetap tenang. "Ini tentang rumahku." Ia diam sejenak, lalu berkata pelan, "Ada pihak yang menghubungi kami beberapa kali. Bukan suami ibu." Aku menatapnya tajam. "Siapa?" Ia menggeleng cepat. "Saya tidak bisa menyebut. Tapi, teleponnya sering." Aku merasakan darahku turun. "Apa yang mereka minta?" "Mereka menekan agar proses dipercepat," jawabnya. "Dan agar ibu tidak," ia berhenti. "Agar aku tidak apa?" tanyaku. Ia menelan ludah. "Agar ibu tidak sempat konsultasi." Kalimat itu menampar lebih keras dari teriakan. Aku tersenyum tipis, bukan karena senang, tapi karena peta semakin jelas. Ini bukan soal legalitas semata. Ini soal waktu. Mereka ingin aku tergesa. Mereka ingin aku menyerah pada kelelahan. Aku berdiri, mengucap terima kasih singkat, lalu keluar. Di luar, matahari sudah tinggi. Angin lebih keras. Aku merasa seolah ada mata yang mengikuti dari jarak yang aman. Aku kembali ke rumah pantai menjelang sore. Suamiku duduk di teras, menatap laut. Ia terlihat seperti orang yang menunggu hukuman, bukan pasangan yang sedang menyelesaikan masalah bersama. "Ada yang telepon," katanya tanpa menatapku. "Aku juga," jawabku. Ia menoleh cepat. "Siapa?" Aku duduk di sampingnya, menjaga jarak setengah lengan. "Orang yang mengaku teman," kataku. "Dia tahu tenggat."
Suamiku menutup mata sebentar. Aku tidak bilang siapapun. Kamu tidak perlu, kataku. Ada yang bilang untukmu. Ia menelan ludah. Aku tidak mengerti. Aku menatap laut, membiarkan suara ombak menjadi latar. Kita tidak sedang berdebat tentang rumah, kataku pelan. Kita sedang diatur. Ia menghela napas panjang, bahunya turun. Aku cuma ingin melindungi. Melindungi siapa? Tanyaku. Ia diam lama. Lalu berkata lirih, kamu. Aku menoleh. Dengan cara membuatku buta. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan. Ada yang mengancam, katanya. Aku tidak langsung bertanya, siapa? Aku menunggu detail keluar dengan sendirinya. Suamiku mengambil waktu, seperti orang mengangkat beban dari lantai satu persatu. Beberapa tahun lalu, katanya, ada keputusan yang aku buat sendiri. Tentang pinjaman. Tentang jaminan. Aku pikir itu akan selesai tanpa kamu tahu. Aku merasakan dingin merambat. Rumah pantai dijadikan jaminan, tanyaku. Ia mengangguk kecil. Sementara, aku sudah bayar. Tapi, ada dokumen yang... Yang apa? Tanyaku. Yang disimpan orang lain, katanya. Mereka bilang mereka bisa menafsirkan ulang. Interpretasi lagi. Kata itu kembali, sekarang dengan wajah yang lebih jelas. Pemerasan yang dibungkus legal. Aku menatapnya. Kenapa baru sekarang? Ia menatap laut. Karena mereka butuh sesuatu. Apa? Tanyaku. Ia menggeleng, lalu berkata, aku belum tahu. Tapi mereka menekan agar kepemilikan jelas. Satu nama. Satu nama. Itu artinya menghapusku. Menghapus bagian hidup yang aku bangun di sini. Aku menarik napas panjang, menahan emosi agar tidak meledak. Aku memilih suara datar. Siapa mereka? Tanyaku. Suamiku menggigit bibir, lalu berkata pelan, rekan lama. Orang yang dulu membantu proses pembelian. Aku teringat email lama yang kubaca di kafe. Nama umum itu. Penyesuaian Administratif. 2 hari hilang. Semua potongan mulai mengunci. Dia bukan pengacara, kataku. Swamika Menggaling. Dia punya pengacara? Aku menatap rumah. Jandela Berkelo. Memantulkan Langatsor. Di dalam, kertas-kertas bisa mengubah segalanya tanpa suara. Aku berdiri. Aku butuh semua, kataku. Semua dokumen, semua pesan, semua panggilan. Suamiku menatapku, takut. Kalau kamu tahu, kamu bisa. Aku sudah tahu cukup untuk takut, potongku. Sekarang aku butuh cukup untuk bertindak. Ia mengangguk pelan. Ia masuk ke kamar, mengambil map dari laci yang bahkan aku tidak tahu ada. Map itu lebih tua, kertasnya kusut di tepi. Ia meletakkannya di meja ruang tamu, seperti meletakkan dosa. Aku membuka perlahan. Ada salinan perjanjian pinjaman, ada surat pelepasan yang belum lengkap, ada catatan pertemuan dengan tanda tangan pihak ketiga. Dan ada satu halaman yang membuatku berhenti, rencana tindakan jika terjadi, prestasi, atau ketidakpatuhan. Bahasannya Dingen. Tapi inti pesan jelas, jika rumah pantai ini berpindah atau kepemilikannya dipertegas atas satu pihak, maka langkah berikutnya bisa dijalankan. Langkah berikutnya bukan hanya tentang rumah. Ada daftar aset lain. Ada rujukan pada reputasi. Ada kalimat yang menyebut penanganan keluarga. Aku menatap suamiku. Ini bukan cuma rumah, kataku. Ia menunduk. Aku tahu. Aku membaca satu paragraf lagi, lalu menutup map itu pelan. Tanganku dingin, tapi pikiranku jernih. Tuntutan hukum hanyalah permukaan. Di bawahnya, ada skema yang bergantung pada satu hal, kepemilikan rumah pantai menjadi pintu masuk. Aku memandang laut yang mulai gelap. Angin kembali berubah. Aku merasakan bahaya yang tadinya abstrak kini punya bentuk, punya alamat, punya rencana tertulis. Aku menatap suamiku dan berkata, lebih pelan, mereka sudah menyiapkan langkah berikutnya. Swamika Menatapku, Wajanya Pukit. Apa kita bisa menghentikan? Aku tidak menjawab dengan janji. Aku menjawab dengan keputusan. Kita harus.
Aku menyimpan map itu di tas, mengunci pintu, mematikan lampu depan. Rumah pantai ini tidak lagi terasa seperti tempat liburan. Ia terasa seperti bukti. Di luar, mercusuar kembali berputar, memotong gelap secara berkala. Setiap kilatan seperti tanda bahwa waktu terus berjalan, dan seseorang di luar sana menghitungnya dengan cara yang berbeda. Bahaya tak lagi abstrak. Pintu terasa lebih berat hari ini. Bukan karena kayunya mengembang oleh udara laut, melainkan karena rumah ini seperti menolak dibuka dari dalam. Aku berdiri sebentar, tangan digagang, mendengarkan detik yang tidak berdetak. Tenggat tinggal hitungan hari. Kata itu tidak diucapkan keras-keras, tapi hadir di setiap sudut. Di jam dinding. Di nada pesan. Di cara suamiku menyusun napas sebelum bicara. Rumah pantai ini, yang dulu menjadi alasan kami pulang lebih cepat dari kota, kini seperti menunggu kami salah melangkah. Aku masuk pelan. Bau garam bercampur pembazi lantai. Terlalu rapi. Seolah seseorang ingin menunjukkan kontrol. Jendela-jendela tertutup setengah, tirai lurus tanpa lipatan. Aku menyentuh meja, memastikan dinginnya nyata. Ada saat-saat ketika tubuh perlu bukti. Pagi, kata suamiku dari dapur. Pagi, jawabku. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada ciuman. Hanya pertukaran kata minimum, seperti protokol darurat. Ia menuang kopi dengan gerakan terukur, tidak menumpahkan setetes pun. Ia memegang cangkir lebih lama dari perlu, seolah panasnya menahan sesuatu agar tidak keluar. Ada surat, katanya akhirnya. Aku menoleh. Amplop putih di atas meja. Tanpa logo, tanpa warna. Terlalu bersih. Aku duduk, tidak menyentuhnya. Dari siapa? Tanyaku. Perwakilan, jawabnya. Kata itu ringan, tapi efeknya tidak. Aku membuka amplop. Bahasa yang rapi, dingin, seperti ruangan tanpa jendela. Pemberitahuan sementara. Peninjauan akses. Kooperasi diperlukan. Setiap kalimat dibangun untuk membuat pembaca merasa bersalah sebelum bertanya. Ini bukan peringatan, kataku pelan. Ini latihan. Latihan apa? Suamiku bertanya. Latihan kehilangan, jawabku. Ia menutup mata sebentar. Mereka bilang ini prosedur. Mereka selalu bilang begitu, kataku. Bahasa hukum tidak pernah berteriak. Ia hanya menyempitkan ruang. Aku bangkit dan berjalan ke jendela. Ombak terlihat tenang, terlalu tenang. Angin hampir tidak ada. Di kejauhan, garis horizon lurus dan tak memihak. Aku membayangkan seseorang menandai rumah ini di peta, memberi catatan kecil, tekan di sini. Ponsel Berger. Pesan singkat. Nomor yang sama seperti kemarin. Kami sarankan ibu tidak berada di properti saat peninjauan. Aku menatap layar tanpa berkedip. Mereka ingin aku pergi, kataku. Untuk apa? Suamiku bertanya, suaranya pecah. Untuk membuat rumah ini sunyi, jawabku. Sunyi memudahkan. Aku berjalan ke kamar, membuka lemari. Beberapa barangku sudah dipindahkan. Bukan diambil, hanya digeser. Shawl di rak bawah. Sepatu disusun ulang. Perubahan kecil, tapi konsisten. Seseorang ingin aku merasa sementara. Aku duduk di tepi ranjang. Napasku teratur, tapi dada terasa sempit. Ketakutan tidak datang sebagai teriakan. Ia datang sebagai katalog. Aku membuka tas dan mengeluarkan map. Dokumen-dokumen kusimpan dalam urutan waktu, bukan kategori. Aku belajar bahwa kronologi sering lebih jujur. Aku menandai halaman dengan catatan kecil, bukan spidol. Jejak yang bisa dihapus. Jika mereka membekukan akses, kata suamiku dari ambang pintu, kita bisa tinggal di kota. Bukan soal tinggal, kataku. Ini soal siapa yang berhak memutuskan. Ia masuk, duduk di lantai, punggung bersandar ke ranjang. Posisi orang yang sudah lama kalah sebelum mulai. Aku tidak ingin kamu disakiti. Aku menatapnya. Aku juga. Karena itu aku tidak akan pergi. Ia mengangkat kepala. Mereka bisa? Mereka bisa apa? Tanyaku. Mengganti kunci. Diam. Itu jawaban. Aku berdiri. Kalau begitu kita siapkan saksi,
kataku. Saksi siapa? Ia terlihat bingung. Waktu, jawabku. Dan kebiasaan. Hari itu kami berjalan di rumah seperti museum. Aku memotret sudut-sudut, bukan untuk estetika, tapi untuk keberadaan. Jam yang berdetak. Thermometer. Meteran listrik. Aku mencatat jam masuk air. Aku memeriksa dokumen kepemilikan yang lama, mencari tanda tangan, mencari spasi yang terlalu lebar. Setiap detail kecil adalah paku yang bisa menahan papan runtuh. Sore hari, sebuah mobil berhenti di depan. Tidak masuk halaman. Mesin menyala. 2 orang turun, berpakaian rapi, terlalu rapi untuk pantai. Kami hanya ingin melihat, kata yang lebih tua. Melihat apa? Tanyaku. Keadaan, jawabnya. Apa kriteria, keadaan? Tanyaku. Ia tersenyum tipis. Kepacahan. Aku mengangguk. Silakan tulis permintaan resmi. Kami punya surat, katanya. Aku juga, kataku, dan mengangkat amplop pagi tadi. Dan ia tidak menyebut kunjungan. Ia menatap rekannya. Ibu membuat ini sulit. Aku membuat ini tepat, jawabku. Mereka pergi tanpa masuk. Mesin mobil meraung, meninggalkan debu halus. Aku berdiri lama setelah mereka hilang, merasakan kaki sedikit lemas. Takut itu ada, tapi tidak mengambil alih. Malam turun cepat. Rumah terasa lebih besar saat gelap. Aku menyalakan lampu satu persatu, menolak sudut gelap. Di meja makan, kami duduk berhadapan, piring bersih tak terpakai. Aku salah, kata suamiku tiba-tiba. Tidak sekarang, kataku. Pengakuan nanti. Sekarang rencana. Ia mengangguk, menerima peran. Aku membuka laptop, menyusun pesan singkat yang netral. Aku mengirim ke beberapa kontak, notaris lama, tetangga yang sudah lama mengenal rumah ini, pengelola listrik. Pertanyaan sederhana. Tidak menuduh. Apakah ada perubahan yang Anda ketahui? Kata-kata yang membuka tanpa memicu. Jawaban datang perlahan. Ada yang tidak tahu. Ada yang berhati-hati. Ada satu yang berkata, ada permintaan cek. Cek apa? Tanyaku. Cek akses, balasnya. Aku menatap layar. Akses. Kata itu kembali. Mereka tidak menyerang langsung. Mereka mengeringkan. Aku menutup laptop. Mereka akan mencoba besok, kataku. Bagaimana kamu tahu? Suamiku bertanya. Karena mereka ingin aku lelah, jawabku. Dan besok hari kerja. Aku tidur dengan pakaian lengkap. Sepatu di dekat pintu. Kunci di saku. Tubuhku setengah terjaga, mendengar setiap bunyi. Pukul 3, angin datang. Tirai bergerak sedikit. Aku bangun, memeriksa jendela. Terkunci. Aku menyentuh dinding. Dingen. Pagi datang dengan langit pucat. Ketukan Terdenggar. Bukan di pintu, tapi di pagar. Ridminia terlede. Kami perlu masuk, kata suara di luar. Dengan dasar, tanyaku dari balik pintu. Penanjawan, jawabnya. Aku minta perintah tertulis, kataku. Ada Jida. Ini demi kepentingan semua. Kepentingan siapa? Tanyaku. Diam. Aku membuka pintu sedikit, cukup untuk menunjukkan wajahku. Aku tidak menolak, kataku. Aku menunda sampai prosedur lengkap. Penundaan bisa berakibat, katanya. Semua bisa, jawabku. Mereka pergi lagi. Aku menutup pintu, bersandar sebentar. Napasku cepat, tapi terkendali. Aku meminum air, merasakan tenggorokan. Aku tidak boleh pingsan. Aku tidak boleh terlihat rapuh. Hans Selke Berger. Panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Aku menjawab. Ibu keras kepala, suara itu berkata. Aku teliti, jawabku. Properti ini tidak aman, katanya. Tidak aman untuk siapa? Tanyaku. Untuk ibu, katanya. Aku menutup telepon. Ancaman tanpa kata kasar. Paling berbahaya. Siang hari, listrik padam sebentar. Lalu menyala. Air mengalir lebih kecil. Aku mencatat waktu. Aku memotret meteran. Tekanan psikologis sering datang sebagai gangguan kecil. Membuat orang ingin menyerah hanya untuk kembali normal. Aku tidak bisa,
Suamiku berkata lirih. Ini membuatku mual. Aku memegang lengannya. Lihat aku, kataku. Aku masih di sini. Ia mengangguk, matanya basah. Maaf. Nanti, ulangku. Sekarang bertahan. Sore itu, pesan datang dari notaris lama. Ada permintaan pembekuan sementara akses administratif. Pembekuan. Kata itu dingin. Aku membaca ulang, memastikan tidak salah. Sementara, selalu berarti lama jika dibiarkan. Aku menatap laut yang mulai bergelombang. Mereka hampir menutup, kataku. Bisakah kita keluar? Swamika Britannia. Kalau kita keluar, kita mengiyakan, jawabku. Kalau kita tinggal, kita menantang. Dan jika mereka? Jika mereka, kataku, memotong, kita catat. Aku mengambil kamera kecil, menyiapkannya di meja. Bukan untuk dramatisasi, tapi untuk saksi bisu. Aku menyiapkan folder digital, menamai dengan tanggal. Aku mengirim 1 email pendek ke pengelola listrik, 1 ke bank. Pertanyaan netral. Jejak Tersipta. Malam datang dengan hujan ringan. Suara tetes di atap menenangkan sekaligus menekan. Aku duduk di sofa, menyusun kepala. Takut ada, tapi terkurung. Identitas, itu yang ingin mereka kaburkan. Membuatku menjadi penghuni sementara, pihak terkait, bukan pemilik hidup. Ketukan lagi. Kali ini lebih keras. Aku berdiri. Di luar, 2 orang yang sama, ditemani 1 lagi. Wajahnya dingin. Kami membawa pemberitahuan, katanya. Aku membuka pintu, tidak sepenuhnya. Ia menyodorkan kertas. Aku membaca cepat. Bahasa yang sama. Kalimat baru di akhir, akses dapat dibatasi efektif segera jika kooperasi tidak terwujud. Efektif segera? Tanyaku. Mulai besok, jawabnya. Aku menatap suamiku. Ia pucat. Aku kembali menatap mereka. Aku menolak penyerahan tanpa dasar, kataku. Dan aku mencatat waktu ini. Ia tersenyum tipis. Silakan. Mereka pergi. Mobil menyala, lampu belakang memudar dalam hujan. Aku menutup pintu. Rumah terasa menyempit. Aku merasakan perangkap itu jelas sekarang. Tenggat, akses, bahasa. Semua diarahkan untuk satu hasil, aku menyerah. Aku berdiri di tengah ruang tamu, mendengarkan hujan. Mode bertahan aktif. Aku tidak lagi berharap mereka berhenti. Aku bersiap untuk langkah berikutnya. Ponselku bergetar sekali lagi. Pesan singkat. Besok pukul 8. Aku menatap jam. Detiknya bergerak. Akses ke properti hampir dibekukan. Gelap sebelum fajar terasa paling jujur. Tidak ada burung, tidak ada ombak yang terlihat, hanya suara napas dan jarak antar detik. Aku duduk di lantai ruang tamu, punggung bersandar ke sofa, memandangi jam yang jarumnya bergerak tanpa peduli. Aku berhenti menunggu. Menunggu selalu membuatku menjadi target. Aku menyusun ulang semuanya dari awal, bukan dari tuntutan, tapi dari kebiasaan. Siapa yang menelepon dulu? Siapa yang mengirim pesan terakhir? Siapa yang selalu memakai kata, prosedur, dan siapa yang menyebut kepentingan bersama? Polanya bukan hukum. Polanya logistik. Rumah ini bukan tujuan akhir. Ia hanya pintu. Aku bangkit, menyalakan lampu kecil di dapur. Cahaya kuning menenangkan, cukup untuk bekerja tanpa terlihat dari luar. Aku membuka map-map di meja, menyusunnya berdasarkan urutan waktu. Bukan dokumen hukum dulu, melainkan komunikasi. Pesan pendek. Email singkat. Catatan panggilan. Siapa menghubungi siapa, berapa menit, jam berapa. Aku menggambar garis dengan pensil tipis di kertas kosong, menghubungkan titik-titik yang dulu terasa acak. Ada 1 nama yang selalu muncul sebelum tekanan meningkat. Tidak pernah muncul di dokumen resmi. Tidak pernah disebut dalam rapat. Selalu berada di pinggir, seperti angin yang mengubah arah tanpa terlihat. Aku mengingat 1 percakapan lama, bertahun lalu, di teras rumah ini. Ia duduk santai, memuji pemandangan, menanyakan nilai pasar tanpa nada. Aku menjawab seadanya. Aku tidak tahu bahwa pertanyaan itu adalah penanda. Aku menoleh ke ruang tamu.
Suamiku tertidur di kursi, kepala miring, wajah lelah. Ia terlihat lebih kecil dari biasanya. Ia telah lama percaya bahwa menenangkan semua orang berarti melindungi. Ia salah arah, tapi niatnya tidak jahat. Asumsi itulah yang dimanfaatkan orang lain. Aku menutup map, lalu membuka laptop. Aku memeriksa catatan notaris lama, menemukan satu klausul yang jarang dipakai. Klausul yang memungkinkan pengalihan sementara demi perlindungan aset, bukan penyerahan. Jalan sempit, tapi sah. Jalan yang membutuhkan keputusan cepat dan saksi tepat. Keputusan ekstrim selalu terdengar seperti kekalahan sampai seseorang menggunakannya untuk merebut kendali. Aku menulis daftar pendek. Apa yang bisa mereka lakukan besok, apa yang tidak bisa mereka lakukan tanpa persetujuan tertentu, dan apa yang akan membuat mereka panik. Kepanikan adalah bahasa kedua mereka. Aku mendengar langkah pelan. Suamiku terbangun, berdiri di ambang pintu. Kamu belum tidur, katanya. Sebentar lagi, jawabku. Ay melihat meja, map, garis. Kita akan kalah, katanya lirih. Aku menatapnya. Tidak kalau kita berhenti bermain di papan mereka. Ia duduk, memegang kepalanya. Mereka bilang akses bisa dibekukan. Secara fisik, kataku. Bukan secara hak. Bedanya? Ya terdengar putus asa. Persepsi, jawabku. Dan waktu. Aku menjelaskan pelan, tidak dengan istilah teknis, tapi dengan urutan. Bahwa tuntutan ini bukan untuk mengambil rumah, melainkan untuk memaksa kita bergerak. Menggosongkan. Membuat satu tindakan kecil yang bisa diartikan sebagai persetujuan. Bahwa asumsi terbesarnya adalah kita akan panik. Ia menatapku lama. Dan jika kita tidak? Jika kita tidak, kataku, mereka harus mempercepat. Kesalahan muncul saat orang dipercepat. Ia menghela napas panjang. Aku melindungi mereka, katanya. Aku tahu, jawabku. Sekarang biarkan aku melindungi kita. Aku mengirim satu email singkat ke notaris lama, menyebut klausul itu, meminta konfirmasi kesiapan sebelum pukul 8. Aku mengirim satu pesan ke tetangga yang pernah menjadi saksi informal, menanyakan apakah ia ada di rumah pagi ini. Aku tidak meminta bantuan. Aku memastikan kehadiran. Jam menunjukkan 5:10. Di luar, langit mulai memucat. Angin berembus ringan. Aku membuka pintu depan, membiarkan udara masuk. Bau laut menguatkan. Aku berdiri di ambang, mengingatkan diri bahwa tubuhku ada di sini, bukan di pikiran orang lain. Hans Selkeberger. Pesan masuk. Apakah ibu siap kooperatif? Aku mengetik jawaban singkat. Kami siap sesuai hukum. Tidak ada emosi. Tidak ada ancaman. Hanya batas. Aku menutup ponsel, mematikan notifikasi. Aku tidak perlu melihat setiap gerakan mereka. Aku perlu mengatur milikku. Aku mengambil keputusan. Aku akan mengaktifkan klausul itu pagi ini. Bukan untuk menyerahkan, melainkan untuk mengunci. Mengubah posisi dari target menjadi pengendali. Membuat mereka harus bertanya, bukan memerintah. Keputusan ekstrim terasa dingin, tapi tepat. Aku menyiapkan dokumen pendukung, memindai, menyusun folder digital dengan penamaan rapi. Aku mencetak satu halaman ringkas untuk suamiku, agar ia tidak terkejut saat orang-orang datang. Aku memilih kata-kata yang membuatnya kuat, bukan bersalah. Ketukan terdengar lagi, lebih sopan kali ini. Aku melihat jam. 7:05. Mereka datang lebih awal. Tanda tergesa. Aku membuka pintu. 3 orang berdiri di sana. Wajah yang sama, ditambah satu yang baru. Sunyam administratif. Kami ingin memastikan, kata yang baru, bahwa ibu memahami konsekuensi. Aku memahami, jawabku, dan aku mengambil langkah perlindungan. Ia mengangkat alis. Langkah apa? Aku menyerahkan salinan. Ia membaca cepat, lalu berhenti. Aku melihat perubahan kecil di rahangnya. Ini tidak biasa, katanya. Tidak ilegal, jawabku. Ia menoleh ke rekannya. Mereka bertukar pandang. Kami perlu waktu, katanya. Tentu, kataku. Waktu tercatat.
Suamiku berdiri di belakangku. Aku merasakan bahunya menegang, lalu perlahan turun. Ia belajar berdiri. Mereka mundur, berbicara di sisi mobil. Aku tidak mendengar kata-kata, tapi melihat gestur. Ponsel diangkat. Kepala menunduk. Seseorang di ujung sana mungkin tidak menyukai ini. Aku menutup pintu, bersandar sebentar. Jantungku berdetak cepat, tapi teratur. Aku meminum air. Tanganyika stable. Jika ini gagal, suamiku bertanya. Ini bukan tentang gagal, kataku. Ini tentang memaksa mereka menunjukkan kartu. Pukul 7.40, notaris lama menelepon. Suaranya tenang. Saya siap, katanya. Klausulnya bisa diaktifkan hari ini. Terima kasih, kataku. Saksi ada. Pastikan dokumentasi lengkap, katanya. Selalu, jawabku. Mobil di luar pergi. Tidak ada salam. Tidak ada ancaman baru. Keheningan yang ditinggalkan terasa berat, tapi berbeda. Bukan lagi menekan dari atas, melainkan menunggu dari bawah. Aku duduk di meja, menandatangani dengan tangan mantap. Bukan tanda menyerah. Tanda mengambil alih. Aku memotret setiap halaman, menyimpannya di 2 tempat. Aku mengirim salinan ke alamat yang tepat. Aku menutup laptop. Jam 8 tepat. Matahari muncul di garis laut. Cahaya pertama menyentuh dinding, menghangatkan kayu. Aku berdiri, membiarkan sinar itu mengenai wajahku. Keputusan telah diambil sebelum matahari terbit. Hans Selkeberger. Pesan masuk, singkat. Kami akan meninjau. Aku tidak menjawab. Aku tahu sekarang bahwa tuntutan hanyalah umpan. Skema yang lebih luas menunggu di baliknya, bergantung pada kepemilikan rumah sebagai tuas. Dengan mengunci tuas itu, aku memaksa mereka mencari jalan lain. Jalan itu akan melewati orang-orang, bukan kertas. Aku mengumpulkan tas kecil. Aku akan pergi sebentar, bukan mengosongkan, tapi memperluas. Aku membutuhkan sekutu yang tidak tercatat di dokumen, yang memahami celah manusia. Swamika menatapku. Kemana? Ke kota, jawabku. Aku akan bicara dengan seseorang. Siapa? Tanyanya. Seseorang yang mereka kira tidak relevan, jawabku. Aku melangkah keluar. Angin pagi menyentuh kulitku. Laut berkilau, tidak peduli dengan skema manusia. Aku menarik napas dalam, menata wajah. Tidak ada air mata. Tidak ada senyum. Hanya tekad yang rapi. Di kejauhan, suara mesin mobil lain terdengar. Aku tidak menoleh. Aku sudah bergerak. Sekutu dibukan. Lift berhenti tanpa bunyi, seperti menahan napas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong kantor dengan lampu putih yang terlalu terang untuk pagi yang masih abu-abu. Aku melangkah keluar, merasakan lantai dingin menembus sol sepatu, mengingatkanku bahwa setiap langkah hari ini harus tepat. Aku tidak membawa apa-apa selain tas tipis. Tidak ada map mencolok. Tidak ada kertas keras. Keamanan dimulai dari kesederhanaan. Di ujung lorong, sebuah pintu kaca buram bertuliskan nama perusahaan kecil, tidak terkenal, tidak ambisius. Itu yang kuperlukan. Di dalam, udara berbau kopi lama dan printer panas. Seorang pria bangkit dari kursinya, menyodorkan tangan. Kita tidak lama, katanya. Nada datar, profesional. Lebih baik, jawabku. Kami duduk saling berhadapan. Tidak ada jendela. Dinding polos. Jam kecil berdetak pelan. Aku menyebutkan rumah pantai tanpa alamat lengkap. Ia mengangguk, menunggu lebih. Kita butuh jalur bersih, kataku. Waktu singkat. Tanpa iklan. Ia mencondongkan badan. Harga? Cukup untuk memutus tuas, jawabku. Ia menatapku, menilai bukan angkanya, melainkan niat. Kerahasiaan, katanya. Ada risiko. Aku hidup di risiko, jawabku. Ia menghela napas, lalu membuka laptop. Kita bisa gunakan pembeli cangkang. Bukan ilegal. Hanya, tenang. Tenang adalah kata kuncinya, kataku. Kami menyusun jam demi jam. Kapan penilaian dilakukan? Siapa yang tahu? Siapa yang tidak? Setiap nama dicoret kecuali 2.
Ia menekankan satu hal, kepercayaan bukan soal perasaan, melainkan kontrol informasi. Aku setuju. Ponsel Keberjeter. Pesan singkat dari suamiku. Ada yang bertanya. Siapa? Balasku. Tidak jelas. Aku mengetik pelan. Jawab singkat. Tidak berjanji. Aku mematikan ponsel. Aku tidak boleh bereaksi. Reaksi adalah umpan balik. Kami berpindah ke ruang kecil di belakang, tempat satu papan tulis menempel. Ia menggambar garis lurus, memotongnya dengan 2 titik. Ini jendela, katanya. Jika kita lewat, kita aman. Jika tidak, mereka mencium. Kita lewat, jawabku. Aku menandatangani satu surat kuasa terbatas. Tangan stabil. Tidak ada nama besar di kertas. Itu sengaja. Aku menyimpan salinannya di saku dalam, bukan tas. Kebiasaan kecil yang menyelamatkan. Keluar dari gedung, udara kota terasa berat. Klakson jauh. Langkah kaki tergesa. Aku berjalan 2 blok sebelum menoleh ke belakang. Tidak ada yang mengikuti. Aku menahan diri untuk tidak tersenyum. Sore itu, aku bertemu perempuan lain di kafe sunyi. Rambutnya rapi, suaranya rendah. Kita harus mengunci harga, katanya. Bukan soal harga, jawabku. Soal waktu. Ia mengangguk. Pembeli siap. Mereka tidak akan menawar. Karena mereka tidak tahu apa yang diperebutkan, kataku. Kami menyepakati angka yang cukup rendah untuk tidak memicu rumor, cukup tinggi untuk menutup celah. Ia menyebut risiko kebocoran. Aku menyebut mitigasi. Kami menuliskan 3 skenar. Bagaimana? Tanyanya. Rapi, jawabku. Dan rapuh. Ia menelan ludah. Ada pesan lagi. Baca, kataku. Ia menyerahkan ponsel. Nomor tak dikenal. Kami dengar Anda mempertimbangkan langkah drastis. Aku mengembalikan ponsel. Jawab besok. Kenapa? Suaranya bergetar. Karena malam adalah milik kita, jawabku. Dan mereka ingin mencuri. Aku membuka lemari, memeriksa kunci. Aku mengatur dokumen di tempat yang tak terlihat. Aku memeriksa kamera kecil, memastikan baterai penuh. Aku tidak berniat memamerkan apapun, hanya mencatat. Kami makan tanpa bicara. Sendok beradu piring pelan. Ombak terdengar seperti napas besar. Aku memusatkan pikiran pada hal-hal fisik. Texture nasi. Hangit sup. Ini menjaga tubuh tetap di sini. Pukul 10, telepon rumah berdering. Kami saling pandang. Aku mengangkat. Kami ingin membantu, suara itu berkata. Terlalu ramah. Membantu apa? Tanyaku. Mencegah kesalahan, katanya. Kesalahan menurut siapa? Tanyaku. Ia tertawa kecil. Menurut semua. Aku akan kembali besok, kataku, lalu menutup. Aku menulis catatan kecil, jam, nomor, nada. Aku menaruhnya di saku. Detail kecil menambah peta. Pagi berikutnya, langkah-langkah bergerak. Penilai datang tanpa papan nama. Ia berjalan mengelilingi rumah, mencatat tanpa berkomentar. Aku menemaninya, menjawab seperlunya. Suamiku berdiri jauh, menjadi latar. Indah, kata penilai singkat. Functional, jawabku. Ia menatapku, mengerti bahasa itu. Ia pergi tanpa janji. Siang, pesan datang dari sekutu profesional. Dokumen siap. Kita bisa jalankan. Jalankan, Belasco. Aku duduk di beranda, menatap laut. Angin mengibaskan rambut. Aku memikirkan setiap orang yang mungkin tahu. Daftar pendek. Aku memutus satu nama dalam kepala, mencoret tanpa ragu. Pukul 2, suamiku menerima panggilan. Wajahnya memikat. Mereka tahu, katanya. Bagian mana? Tanyaku. Mereka bertanya tentang penilai. Aku mengangguk. Jawab netral. Aku takut, katanya. Takut itu wajar, jawabku. Panik itu pilihan. Aku mengambil ponsel, mengirim pesan singkat kedua sekutu. Ada Capricorn Ringen. Kunci. Balasan datang cepat. Terkunci. Aku berdiri, merapikan meja. Aku memindahkan satu pot bunga kecil ke sudut.
Perubahan kecil memberi rasa kontrol. Sore itu, seseorang berhenti di depan pagar. Bukan orang yang sama. Wajah baru, jas gelap. Ia menatap rumah terlalu lama. Aku menatap balik tanpa bergerak. Ia akhirnya pergi. Aku mencatat waktu. Malam turun. Kami duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Aku membuka laptop, memeriksa status. Semua hijau. Satu kuning. Informasi bocor hampir menggagalkan, pesan masuk. Sumber tidak jelas. Aku memejamkan mata sebentar. Napas masuk, keluar. Aku membalas. Tahan. Ganti urun. Aku memutuskan langkah kecil yang terasa besar, memajukan 1 jam. Mempersempit jendela. Risiko meningkat, tapi menutup celah. Aku menandatangani persetujuan dengan kode yang telah disepakati. Ponsel berdering. Nomor yang sama. Aku mengangkat. Anda cepat, suara itu berkata. Aku tepat, jawabku. Ini bisa berakhir buruk, katanya. Semua bisa, jawabku, dan menutup. Aku menatap suamiku. Kita hampir sampai. Ia mengangguk, menahan air mata. Aku percaya. Kepercayaan itu rapuh, tapi cukup. Pukul 11, email masuk. Subject neutral. Isi singkat. Tertutup. Aku menutup laptop perlahan. Tanganku gemetar sedikit, lalu stabil. Aku berdiri, berjalan ke pintu, membuka, membiarkan udara malam masuk. Laut berkilau hitam. Aku merasa berat di dada, tapi bukan takut. Ini beban keputusan. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari nomor tak dikenal. Kami tahu. Aku tidak menjawab. Aku tahu mereka akan mencoba mengganggu besok. Konfrontasi mendekat. Aku mematikan lampu satu persatu, menyisakan satu di teras. Aku duduk, menunggu bunyi yang tidak datang. Aliansi di balik transaksi telah bekerja. Dan kebocoran yang hampir menggagalkan telah ditutup untuk malam ini. Aku tidak lagi bertanya untuk mendapat jawaban. Aku bertanya untuk mengukur kebohongan. Dan ketika kebohongan mulai punya pola, aku berhenti merasa bingung, aku mulai merasa fokus. Pagi setelah pesan ancaman itu, rumah terasa seperti panggung yang baru saja dipakai rapat rahasia. Tidak ada orang di ruang tamu, tapi kursi-kursi seperti masih menyimpan bentuk tubuh. Gelas-gelas sudah dicuci, tapi bau parfum manis masih menempel di sofa. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap pintu belakang yang selalu terkunci dari luar, dan memahami satu hal dengan dingin. Ini bukan kekacauan keluarga. Ini operasi. Suamiku batuk dari kamar. Aku masuk, melihatnya berbaring dengan mata terbuka, menatap kosong. Tangannya memegang selimut seperti orang yang takut selimut akan ditarik. Aku duduk di tepi ranjang, menyentuh pergelangan tangannya. Denyutnya cepat. Matanya bergerak pelan ke arahku. Kamu dapat pesan? Ia bertanya, suara serak. Aku mengangguk. Dapat? Suamiku menutup mata sebentar, seperti orang yang sudah lama menunggu akhirnya diketahui. Mereka mulai gerah. Mereka siapa? Tanyaku, tetap pelan. Ia tidak menjawab. Bibirnya bergerak, tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Aku tidak memaksa. Tekanan di tubuhnya sudah cukup menjelaskan bahwa setiap nama punya harga. Aku keluar kamar dan menutup pintu pelan. Fokus berarti memilih waktu. Aku berjalan ke kamar kerja, membuka laci paling bawah, mengambil buku catatan. Aku menulis 3 kata, pesta, pengabaian, akses. Lalu aku menarik garis di bawahnya. Karena 3 hal itu ternyata satu paket, pesta bukan untuk merayakan apapun. Pesta adalah cara termurah untuk menormalisasi orang asing di dalam rumah. Dengan musik dan tawa, dengan teman-teman, dengan gelas di tangan, batas runtuh tanpa perlu izin. Orang masuk, memotret, menghitung ruangan, menyentuh kunci, melihat jadwal. Dan karena semuanya dibungkus suasana hangat, aku yang pulang mendadak terlihat seperti pengganggu. Pengabaian pada suami bukan kelalaian. Itu cara melemahkan satu-satunya saksi yang ada di rumah ketika aku pergi. Suami dibuat lelah, dibuat takut, dibuat percaya bahwa menolak berarti bencana. Ia tidak dipukul. Ia ditekan pelan-pelan, sampai tubuhnya sendiri memilih diam demi bertahan.
Dan akses, itulah intinya. Akses ke pintu, ke jadwal, ke dokumen, ke narasi. Akses dijaga oleh anakku. Anakku menjadi pengatur. Anakku menjadi penjaga gerbang. Dan aku mulai melihatnya dengan jelas, anakku bukan pengendali. Anakku pion yang diberi ilusi kendali. Aku mendengar langkah di lorong. Anakku keluar kamar, berjalan ke dapur. Aku tidak memanggilnya. Aku menunggu ia lewat dekat kamar kerja. Kamu udah sarapan? Ia bertanya, suara biasa, seolah semalam tidak ada ancaman. Belum, jawabku. Ia mengangguk, lalu berkata, hari ini jangan keluar rumah. Aku menatapnya. Kenapa? Karena ada orang datang lagi, jawabnya. Kita harus sopan. Sopan. Kata itu dipakai seperti borgol. Aku mengangguk, pura-pura patuh. Dalam kepala, aku menambahkan, mereka mau memastikan aku terlihat kooperatif. Karena jika aku terlihat tidak kooperatif, narasi, tidak stabil, bisa dipakai. Aku kembali ke kamar kerja, membuka laptop, masuk ke email cadangan. Aku mencari nama yang muncul di CC waktu aku di Eropa. Nama itu bukan nama orang, melainkan nama perusahaan kecil. Seolah vendor event, seolah jasa pengelola properti. Aku mengetiknya di catatan, menyalinnya lagi dengan huruf yang lebih jelas. Aku mencari dokumen lampiran, menemukan satu file PDF, rencana pemanfaatan properti. File itu dibuat saat aku di luar negeri. Aku membukanya, membaca pelan. Ada tabel jadwal, proyeksi pendapatan, pembagian komisi. Ada kata yang membuat tengkuku dingin, optimalisasi aset. Rumah ini bukan lagi rumah. Di mata mereka, ini aset yang tidur terlalu lama, harus dibangunkan, harus diperas sebelum pemiliknya sadar. Aku menutup laptop, menatap jari-jariku sendiri. Fokus dingin berarti menerima kenyataan tanpa menghibur diri. Aku menarik napas dan mulai bekerja. Langkah pertama, amankan bukti. Aku memindahkan salinan digital ke flash disk. Aku membuat 2 salinan. Satu kusimpan di tas kecil yang selalu dekat. Satu kusimpan di tempat yang tidak akan dicari orang yang berpikir sederhana. Di dalam kantong plastik berisi beras, di dapur, di belakang rak. Orang yang terburu-buru tidak akan memeriksa beras. Langkah kedua, amankan waktu. Aku mematikan notifikasi, menghapus pratinjau pesan di layar kunci. Aku mengatur ponsel agar tidak menampilkan nama pengirim. Jika ada orang yang memegang ponselku sebentar, mereka hanya akan melihat angka, bukan arah. Langkah ketiga, amankan rute keluar. Aku memeriksa pintu depan, pintu samping, jendela belakang. Pintu belakang terkunci dari luar, tapi aku tahu sekarang di mana kuncinya, bukan karena aku menemukannya, tapi karena aku melihat anakku menyimpannya di laci tertentu ketika ia pikir aku tidak memperhatikan. Aku tidak mengambilnya. Aku hanya mengingat. Siang, benar, orang datang. Kali ini lebih banyak. 2 pria yang kemarin membawa meteran. 1 wanita dengan map lebih tebal. Dan 1 orang baru, pria berwajah datar, kemeja abu-abu, jam tangan mahal. Ia tidak banyak bicara, tapi semua orang menunggu reaksinya sebelum bergerak. Pengendali jarang terlihat sebagai pengendali. Ia terlihat seperti penonton. Anakku menyambut mereka. Silakan. Aku berdiri di dekat dapur, memegang lap, pura-pura membersihkan meja. Aku mengamati dari jarak aman. Ruangan belakang bisa dipakai lagi, salah satu pria berkata. Wanita itu membuka map. Kita perlu tanda tangan tambahan. Tanda tangan siapa? Tanyaku, akhirnya. Semua menoleh. Henning Sejenak. Anakatersenium kaku. MA, ini urusan teknis. Aku menatap wanita itu. Tanda tangan siapa? Wanita itu menatap pria kemeja abu-abu. Pria itu mengangguk kecil, baru lalu wanita itu menjawab, tanda tangan pihak keluarga. Aku tersenyum tipis. Pihak keluarga itu aku. Anaka menahan napas. Jangan. Aku mengangkat tangan pelan, bukan untuk menyerang, untuk menahan. Aku hanya memastikan. Pria kemeja abu-abu akhirnya bicara, suaranya tenang, datar. Ibu tidak perlu khawatir.
Semua sudah diatur. Kalimat itu seperti kunci yang masuk ke lubang. Sudah diatur. Aku mengenal pola itu. Itulah mantra mereka. Mantra yang memindahkan tanggung jawab ke udara, sehingga tidak ada orang yang bisa dituntut. Diatur oleh siapa? Tanyaku, tetap pelan. Pria itu tidak tersenyum. Oleh sistem. Sistem. Kata itu membuat rumahku terdengar seperti proyek, bukan kehidupan. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu di wajahnya yang terlalu tenang untuk urusan keluarga. Tenang yang lahir dari kebiasaan menekan orang lain. Suamiku muncul di pintu kamar, berdiri seperti bayangan. Matanya bertemu mataku sebentar, lalu turun. Pria abu-abu itu menoleh ke suamiku, mengangguk kecil. Seperti memberi sinyal bahwa ia masih memegang tali. Aku memahami twist besar itu dengan jelas, pesta, pengabaian, dan akses hanyalah alat. Motif sebenarnya adalah kontrol atas aset saat aku tidak ada. Mereka memanfaatkan ketidakhadiranku di Eropa sebagai jendela emas. Anak dijadikan pintu depan. Suami dijadikan tangan yang menandatangani. Dan aku diposisikan sebagai ancaman yang harus dibuat ragu pada dirinya sendiri. Aku tidak meledak. Aku tidak berteriak. Aku berkata satu kalimat yang terdengar biasa, tapi punya arah. Aku perlu konsultasi dulu sebelum tanda tangan. Anakku tersenyum cepat, menutup celah. Nanti ayah, Ma. Ini cepat. Aku mengangguk. Justru karena cepat, aku harus konsultasi. Pria abu-abu itu menatapku, lebih lama dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat reaksi kecil di wajahnya, bukan marah, bukan takut, tapi perhitungan. Ia sedang menilai apakah aku masih bisa dikendalikan dengan skrip lama. Konsultasi tidak perlu, katanya pelan. Aku menatapnya. Untukku perlu. Suni turun. Wanita bermap menutup mapnya. Dua pria dengan meteran bertukar pandang. Anakku menegang, seperti takut ada sesuatu pecah di depan orang luar. Pria abu-abu itu berdiri. Baik, katanya. Kami tunggu. Mereka pergi tidak lama setelah itu. Pintu tertutup. Suara mobil menjauh. Tapi udara tertinggal, berat, seperti tangan yang baru saja menekan leher, lalu dilepas. Anakku berbalik padaku, wajahnya keras. Kamu bikin masalah. Aku menatapnya, tenang. Aku bikin batas. Kamu nggak ngerti, ia berkata, suaranya pecah sedikit. Kalau ini gagal, kita habis. Habis kenapa? Tanyaku, pelan. Anakku menatap lantai. Ada retak kecil di suaranya ketika ia menjawab, ada orang yang nunggu uang. Aku merasakan peta bergeser lagi. Orang, bukan sekadar perusahaan. Ada individu. Ada penjendali. Orang siapa? Tanyaku. Anakku menggeleng cepat. Aku nggak boleh bilang. Aku mengangguk. Berarti kamu tahu. Anakku tidak menjawab. Ia masuk ke kamarnya, menutup pintu lebih keras dari biasanya. Di balik pintu itu, ada ketakutan yang disembunyikan sebagai kontrol. Aku kembali ke kamar suami. Ia duduk di tepi ranjang, memegang kepalanya. Aku minta maaf, katanya pelan. Aku duduk di sampingnya. Kamu korban juga? Ia menatapku, mata basah. Mereka bilang kalau kamu pulang, kamu akan hancurkan semuanya. Aku menahan napas. Mereka siapa? Suami menelan. Orang yang datang siang tadi. Yang kemeja abu-abu? Suami mengangguk kecil. Dia bukan yang paling atas. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Jadi ada yang lebih atas. Ada pengendali di balik pengendali. Identitasnya belum terlihat, tapi bentuknya mulai terendus. Jaringan, sistem, orang yang menunggu uang, orang yang bisa mengirim ancaman. Aku berdiri, menatap lemari arsip, menatap pintu belakang, menatap kalender penuh jadwal. Aku merasa fokus dingin itu mengeras menjadi tekad. Aku sudah melihat motifnya. Aku sudah mengamankan bukti. Sekarang aku hanya butuh satu hal yang belum aku punya, sekutu. Malam itu, aku menyalakan lampu kecil di kamar kerja, membuka buku catatan, dan menulis satu baris. Pengendali mulai terendus. Lalu aku menulis di bawahnya,
lebih pelan, seperti janji yang tidak boleh terdengar. Besok aku cari orang yang bisa berdiri di sampingku tanpa membuatku terlihat, mengamuk. Di luar, angin menggesek jendela. Aku mematikan ponsel. Aku duduk di kegelapan yang kupilih sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak aku pulang, aku tahu, mereka bukan sedang menguji emosiku. Mereka sedang menguji batas. Aku tidak akan menyerahkannya lagi. Telepon berdering terlalu cepat setelah tengah malam. Satu dering, berhenti, lalu dering lagi. Aku tidak mengangkat. Aku mendengarkan napas suamiku di sampingku berubah, dari dalam menjadi dangkal. Kemenangan palsu selalu berisik di awal. Pagi datang tanpa cahaya hangat. Langit datar, abu-abu, seperti kertas kosong yang dipaksa menunggu isi. Aku bangun lebih dulu, membuat kopi tanpa suara. Sendok tidak berbenturan. Air tidak mendidih terlalu keras. Aku memilih tenang sebagai senjata pertama. Suamiku muncul di dapur dengan wajah yang mencoba normal. Terlalu mencoba. Ia mengambil ponsel, meletakkannya, lalu mengambilnya lagi. Gerakan kecil yang berulang. Mereka marah, katanya akhirnya. Apa yang membuatmu yakin? Tanyaku, tidak menoleh. Panggilan semalam. Apa katanya? Ia berhenti sebentar. Mereka bilang kita ceroboh. Aku menuang kopi ke cangkirnya, berhenti tepat di garis. Kita, tanyaku. Ia menghela napas. Aku. Pengakuan kecil itu penting. Aku menyimpannya. Hari itu, rumah terasa seperti ruang tunggu. Tidak ada yang benar-benar duduk. Tidak ada yang pergi. Aku membuka tirai sedikit, membiarkan cahaya dingin masuk. Aku memeriksa ponsel, tidak ada pesan baru dari sekutu. Itu baik. Diam berarti rencana masih utuh. Suamiku berjalan mondar-mandir, lalu duduk, lalu berdiri lagi. Ia menyalakan televisi tanpa suara, menatap gambar yang bergerak tanpa makna. Aku memperhatikannya dari sudut mata, mencatat ritme cemasnya. Kita menang, kan? Katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Menang apa? Transaksi itu. Transaksi selesai, jawabku. Bukan cerita. Ia tersenyum tipis, seperti orang yang butuh validasi. Mereka tidak bisa apa-apa sekarang. Aku menunggu 2 detik. Siapa, mereka? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Diam itu bicara banyak. Ia menyatukan semua ancaman menjadi satu wajah, satu entitas. Itu memudahkannya merasa aman. Aku tidak membiarkan ilusi itu berdiri. Siang hari, pesan datang dari nomor yang sama. Kali ini lebih panjang. Aku membacanya tanpa ekspresi, lalu menyerahkan ponsel ke suamiku. Mereka bilang transaksi itu cacat, katanya cepat. Di bagian mana? Tanyaku. Mereka tidak spesifik. Karena mereka belum tahu, jawabku. Ia menatapku, kening berkerut. Bagaimana jika mereka membatalkan? Ada batas, kataku. Dan mereka sudah melewatinya. Ia duduk, memegang kepalanya. Aku tidak siap. Siap bukan syarat, jawabku. Fokus. Aku membuka laptop, memeriksa dokumen final. Stempel waktu. Tanda tangan digital. Semua konsisten. Aku mencocokkan dengan catatan komunikasiku. Ada jeda 15 menit yang menarik. Disitulah mereka panik. Aku mengirim satu pesan ke sekutu profesional. Apakah ada upaya intervensi? Balasan datang singkat. Ada. Terlambat. Aku tersenyum kecil, hanya sepersekian detik. Aku menutup laptop. Sore hari, tamu datang tanpa janji. Seorang pria dengan senyum yang terlalu percaya diri. Ia berdiri di teras, menunggu diundang. Aku membuka pintu setengah. Kami ingin klarifikasi, katanya. Klarifikasi apa? Tanyaku. Langkah terakhir, katanya, menoleh ke dalam, melihat suamiku. Aku membuka pintu lebih lebar, membiarkannya masuk. Kesalahan pertama, ia berpikir ini soal suamiku. Aku duduk, membiarkannya bicara. Kalian bergerak cepat, katanya. Terpuji, tapi berisiko. Risiko selalu ada, jawabku. Risiko bisa dikelola, katanya. Jika ada kerjasama. Apa bentuk kerjasamanya?
Tanyaku. Ia tersenyum, mengakui bahwa transaksi itu prematur. Aku menatapnya lama. Prematur menurut siapa? Menurut pihak yang berkepentingan. Yang mana? Tanyaku lagi. Ia ragu. Sepersekian detik. Itu cukup. Aku mencatat, kataku. Suamiku menyela, suaranya tegang. Kita bisa bicara? Aku mengangkat tangan. Biarkan ia menjelaskan. Pria itu mengeluarkan map tipis, membuka satu halaman. Aku melihatnya sekilas. Ada tanggal yang tidak cocok. Ada nama yang tidak seharusnya ada. Kamu tahu, kataku pelan, bahwa ini tidak relevan. Ia tersenyum, kali ini kaku. Kita semua ingin jalan damai. Aku juga, jawabku. Damai membutuhkan kebenaran. Ia berdiri. Kami akan kembali. Kapan saja dengan surat resmi, kataku. Ia pergi tanpa pamit. Pintu tertutup. Keheningan kembali, lebih berat dari sebelumnya. Suamiku menatapku dengan campuran takut dan kagum. Kamu memprovokasi. Aku memberi ruang, jawabku. Ia mengisinya dengan kesalahan. Malam turun. Aku menyusun ulang catatan. Inkonsistensi muncul jelas sekarang. Waktu panggilan tidak cocok dengan klaim. Nama perantara berubah-ubah. Narasi kemenangan mereka retak, tapi mereka belum sadar sepenuhnya. Ponsel berdering. Kali ini dari nomor lama, suara yang dikenal suamiku. Ia menjawab, lalu memucat. Apa? Tanyaku. Mereka bilang ada dokumen tambahan, katanya. Dokumen lama. Aku berdiri. Dokumen apa? Akta pendahulu. Aku menelan ludah. Itu kata kunci. Siapa yang menyebut? Ia menyebut nama. Nama yang sama yang muncul di catatanku sejak awal. Pihak ketiga yang tak pernah diakui. Aku mengambil ponsel, menghubungi notaris lama. Apakah ada akta pendahulu lain? Tanyaku. Ada Jira. Lalu suara itu berkata, ada draft yang tidak pernah ditandatangani. Siapa yang menyimpannya? Tanyaku. Bukan kami. Aku menutup telepon, menatap suamiku. Mereka menggertak, kataku. Tapi mereka juga ceroboh. Bagaimana kamu tahu? Suamiku bertanya. Karena mereka menyebut sesuatu yang tidak punya kekuatan, jawabku. Dan karena mereka panik. Aku mengirim pesan singkat ke sekutu profesional. Ada claim akta pendahulu. Balasan datang cepat. Kami cek. Tidak tercatat. Aku menghela napas pelan. Tubuhku tegang, tapi pikiranku jernih. Aku melihat arah sengketa berubah. Bukan lagi soal rumah semata, melainkan soal siapa yang memanipulasi siapa sejak awal. Suamiku duduk, wajahnya runtuh. Aku pikir aku aman. Kemenangan palsu memberi rasa aman sementara, kataku. Mereka menggunakannya untuk membuatmu lengah. Ia menatapku, matanya merah. Aku salah. Jawabku. Tapi belum terlambat. Di luar, angin malam menguat. Aku berdiri di dekat jendela, menatap gelap. Fakta baru ini, tentang draft lama, tentang pihak ketiga, mengubah peta. Sengketa ini lebih besar dari yang mereka akui. Ponselku bergetar sekali lagi. Pesan singkat, tanpa salam. Kami punya bukti. Aku tidak menjawab. Aku tahu sekarang, rasa aman suamiku telah diguncang. Itu perlu, meski menyakitkan. Karena hanya dengan runtuhnya ilusi, kami bisa melihat siapa yang sebenarnya menggerakkan semuanya. Aku menutup lampu, meninggalkan satu cahaya kecil di sudut. Aku duduk, menunggu hari esok yang tidak akan memberi waktu bernapas. Akhir mendekat. Pagi itu laut tampak seperti lembaran logam yang dipoles. Angin berhenti, seolah menunggu. Aku berdiri di pasir basah, sepatu di tangan, kaki menapak dingin. Ada hari-hari ketika kebenaran tidak datang dengan suara, ia datang dengan berat. Kami memilih garis pantai sebagai tempat terakhir, bukan karena dramatis, melainkan karena tak ada tembok untuk bersembunyi. Langit terbuka memaksa semua orang jujur. Aku menunggu mereka datang, menunggu waktu tepat ketika ombak kecil menyentuh pergelangan kaki, lalu mundur lagi, ritme yang mengajarkan bahwa mundur pun bagian dari gerak.
Suamiku berdiri di sampingku, baunya tegang. Ia tak bertanya. Ia tahu hari ini bukan tentang kata-kata tambahan. Ini tentang urutan. Aku memegang tas kecil berisi salinan, tidak lebih. Aku belajar bahwa terlalu banyak bukti bisa menjadi kebisingan. Hari ini, kami butuh sunyi yang tepat. Mereka datang berkelompok, tidak serempat. 2 lebih dulu, lalu 1 lagi menyusul. Wajah-wajah yang kukenal dari pintu, dari teras, dari layar ponsel. Aku mengangguk singkat. Tidak ada salam panjang. Tidak ada basa-basi. Pasir menyerap jejak langkah kami, menghapusnya hampir seketika. Kita mulai, kataku. Tidak ada meja. Tidak ada kursi. Kami berdiri sejajar, mata sejajar. Aku membuka map, bukan untuk menunjukkan semuanya, melainkan untuk menandai titik awal. Aku menyebut tanggal pertama, hari ketika pesan berubah nada. Aku menyebut jam, menit ketika panggilan terputus. Aku menyebut nama, yang selama ini dihindari. Seseorang tertawa kecil, terlalu cepat. Aku berhenti. Aku membiarkan tawa itu menggantung, lalu jatuh sendiri. Chronology, kataku. Bukan opini. Aku melanjutkan. Aku membalik urutan yang mereka kenal. Aku mulai dari akhir, transaksi yang mereka sebut kemenangan, lalu mundur ke pesan-pesan yang memancing panik. Aku menyebut jeda 15 menit itu lagi, kini dengan konteks. Aku menyebut pertemuan yang katanya kebetulan, kini dengan saksi waktu. Aku menyebut draft yang tak pernah ditandatangani, kini dengan bukti penyimpanan. Wajah-wajah mulai berubah. Bukan marah. Bukan takut. Lebih seperti orang yang menyadari peta di tangannya terbalik. Kamu mengada-ada, kata salah satu dari mereka. Ada, jawabku, mengangkat satu halaman. Ini. Aku tidak menyerahkan. Aku hanya menunjuk. Terkadang, menunjuk lebih menyakitkan daripada memberi. Suamiku berbicara, suaranya tenang, terlalu tenang bagi mereka yang mengenalnya sebagai orang yang menghindar. Aku melindungi, katanya, dan aku salah alamat. Aku menoleh padanya. Itu kalimat yang telah ia simpan lama. Aku membiarkannya berdiri sendiri. Seseorang melangkah maju setengah langkah. Ini bisa kita selesaikan, katanya. Tanpa memperkeruh. Sudah keruh, jawabku. Kita hanya menyaring. Aku memaparkan satu fakta yang tak mereka duga. Perubahan kepemilikan sementara yang kami aktifkan bukan untuk menghindar, melainkan untuk mencatat intervensi. Setiap upaya masuk tercatat. Setiap tekanan meninggalkan sidik. Aku menyebutkan 2 percobaan yang gagal, lengkap dengan waktu. Aku menyebutkan 1 percobaan yang berhasil, bukan karena izin, melainkan karena kesalahan mereka sendiri. Kesalahan, kata mereka. Keserakahan, jawabku. Aku merasakan napasku tetap stabil. Aku tidak berteriak. Aku tidak mengejek. Aku membiarkan kata-kata jatuh seperti batu kecil, satu persatu, menciptakan lingkaran di permukaan air yang tenang. Seseorang menyebut nama pihak ketiga itu dengan nada defensif. Aku menghentikannya. Tidak perlu, kataku. Nama bukan tujuan. Tanggung jawab. Aku beralih ke suamiku. Sekarang, ia membuka ponsel, menyalakan rekaman suara. Bukan ancaman. Bukan pengakuan lengkap. Hanya potongan percakapan yang menunjukkan asumsi bahwa rumah akan kosong, bahwa tekanan akan berhasil, bahwa kami akan menyerah. Suara itu terdengar percaya diri. Terlalu percaya diri. Wajah-wajah membeku. Angin berembus tipis, membawa bau laut yang asin. Aku merasakan rasa pahit naik ke lidah. Katarsis tidak pernah manis. Keadilan, kata salah satu, mencoba tersenyum. Apa yang kamu mau? Aku memikirkan pertanyaan itu lebih lama dari yang mereka harapkan. Aku mau berhenti, kataku akhirnya. Berhenti dari permainan ini. Kompensasi, katanya cepat. Batas, jawabku. Dan pengakuan. Mereka tertawa lagi, kali ini pendek. Aku tidak menanggapi. Aku menunggu. Menunggu ombak kecil menyentuh lagi, lalu mundur. Aku tidak akan mengajukan tuntutan tambahan, kataku. Aku tidak akan mengejar nama. Tapi aku akan menutup celah.
Bagaimana caranya? Tanya mereka. Aku menyebutkan 3 hal. Sederhana. Specific. Terketat. Tidak ada ruang interpretasi. Aku melihat mata mereka menghitung. Aku tahu hitungan itu tidak menguntungkan. Swamika mengganggu. Ia menambahkan satu kalimat, tenang. Jika dilanggar, kami bergerak. Seseorang menelan ludah. Ini memalukan, katanya. Benar, jawabku. Itu harga? Kami berdiri dalam keheningan beberapa detik. Tidak ada burung. Tidak ada teriakan. Hanya desis air di pasir. Aku merasakan berat di dada, kehilangan yang perlu. Tidak ada sorak. Tidak ada rasa menang yang ringan. Hanya kelegaan yang dingin. Baik, kata mereka akhirnya. Kami setuju. Aku tidak tersenyum. Aku tidak menjabat tangan. Aku mengangguk, lalu menutup map. Kesepakatan tanpa tepuk tangan selalu lebih jujur. Mereka berbalik pergi satu persatu. Jejak kaki mereka di pasir segera dihapus oleh ombak. Aku menatap punggung mereka, memastikan tidak ada yang tertinggal. Ketika mereka menghilang di tikungan batu, aku menghembuskan napas yang lama tertahan. Swamika menatapku. Apakah ini selesai? Ini berhenti, jawabku. Itu cukup. Kami berjalan menyusuri garis air. Aku merasakan dingin merayap ke tulang, tapi tidak mengeluh. Rasa sakit kecil mengingatkan bahwa tubuh masih bekerja. Aku memikirkan harga emosional yang baru saja dibayar. Kepercayaan yang retak, rasa aman yang tak akan kembali seperti semula. Ponselka berjeter. Pesan singkat, resmi. Kesepakatan diketat. Aku menyimpan ponsel tanpa membaca ulang. Aku menatap laut yang tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Itulah keadilan yang tidak berisik. Ia datang, lalu pergi, meninggalkan ruang hampa. Kami berhenti di tempat pertama kami berdiri. Aku memandang garis cakrawala. Ada jarak dingin yang tertinggal, jarak yang tidak bisa dihangatkan oleh kata-kata. Aku menerimanya. Tidak semua jarak perlu ditutup. Aku merasakan tangan suamiku mencari tanganku. Aku membiarkannya ada, tanpa menggenggam terlalu erat. Kami berdiri, membiarkan waktu bergerak lagi. Keheningan pasca putusan turun seperti kabut tipis. Tidak menyesakkan, tetapi dingin. Aku tahu penyembuhan akan dimulai setelah ini, perlahan, tanpa saksi. Aku menatap laut sekali lagi, lalu berbalik. Pagi datang tanpa kejutan. Tidak ada dering, tidak ada ketukan, tidak ada pesan yang menuntut jawaban cepat. Aku membuka mata dan mendengar napasku sendiri lebih dulu. Itu hal kecil, tapi cukup untuk tahu bahwa hari ini milikku. Aku berdiri di dapur, menyeduh teh, memperhatikan uap tipis naik lalu menghilang. Gerakan sederhana terasa berbeda setelah semua selesai. Bukan lebih ringan, hanya lebih jujur. Aku tidak lagi menunggu sesuatu jatuh dari langit atau datang dari pintu. Jika ada yang datang, aku bisa memilih membukanya. Rumah pantai itu masih ada. Dindingnya sama, lantainya sama, bahkan goresan kecil di kusen pintu belum hilang. Namun rasanya tidak lagi menekan. Ia tidak menuntut kehadiran. Ia menawarkan pilihan. Aku bisa tinggal, atau pergi, tanpa rasa bersalah. Suamiku bangun beberapa menit kemudian. Kami saling menatap, lalu tersenyum singkat. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada pembahasan ulang. Ada kesepakatan diam bahwa masa lalu tidak perlu diseret ke pagi. Kopi, tanyanya. Teh jabeku. Ia menuang kopi untuk dirinya, dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Aku memperhatikan punggungnya yang sedikit lebih lurus. Ia masih memikul sisa-sisa rasa bersalah, tapi tidak lagi menunduk di bawahnya. Itu proses yang tidak bisa kupercepat. Kami duduk di meja, cahaya matahari menembus jendela dan jatuh di permukaan kayu. Debu kecil berkilau. Aku menyadari betapa lama aku hidup dalam mode siaga, sampai lupa bahwa pagi bisa terasa biasa. Biasa, ternyata, adalah hadiah. Ponselku tergeletak di meja. Tidak bergetar. Aku membiarkannya begitu. Aku tidak lagi mengukur hari dari notifikasi. Jika seseorang ingin bicara, mereka tahu caranya. Setelah sarapan, aku berjalan keluar. Pasir masih dingin. Ombak kecil datang dan pergi, tenang,
tanpa ambisi. Aku berdiri cukup lama untuk merasakan angin menyentuh wajah, menyapu sisa ketegangan yang belum sepenuhnya pergi. Luka tidak hilang hanya karena keputusan dibuat. Luka butuh waktu dan ruang aman. Aku memikirkan kata, rumah, yang dulu terasa berat. Kini ia berubah makna. Rumah bukan lagi bangunan yang harus dipertahankan mati-matian. Rumah adalah kemampuan berkata ya atau tidak tanpa takut kehilangan diri sendiri. Siang hari, aku membereskan beberapa barang. Tidak semuanya. Aku tidak ingin menghapus jejak hidup. Aku hanya menyusun ulang. Map-map kusimpan di tempat yang tidak mudah dijangkau, bukan karena takut, tetapi karena aku tidak ingin setiap hari diingatkan. Aku menyimpan kunci cadangan di laci yang berbeda. Kebiasaan baru, kecil, tapi sadar. Swami ka menanayakan rencanaku. Kita akan tinggal di sini. Untuk sementara, jawabku, selama terasa benar. Dan setelah itu, kita lihat, kataku, tidak harus tahu sekarang. Ia mengangguk. Dahulu, ketidakpastian membuatnya cemas. Sekarang, ia belajar bahwa tidak semua hal perlu dipastikan sebelum dijalani. Sore itu, kami menerima satu pesan singkat, formal, dingin, mengonfirmasi apa yang sudah diputuskan. Tidak ada ancaman terselubung. Tidak ada permintaan tambahan. Aku membacanya sekali, lalu menghapusnya. Aku tidak menyimpan bukti kemenangan. Aku menyimpan ketenangan. Aku duduk di ruang tamu, membuka jendela lebar-lebar. Udara laut masuk, membawa suara burung dan jauh di sana, mesin perahu kecil. Dunia bergerak, tanpa menunggu kami. Aku merasa bagian darinya lagi, bukan target yang harus diamankan. Malam datang perlahan. Lampu kami nyalakan satu persatu, tidak semua. Aku suka sudut gelap yang tersisa, bukan karena takut, tetapi karena aku tahu aku bisa menyalakannya kapan saja. Kendali itu yang kupelihara. Kami makan malam sederhana. Tidak ada percakapan berat. Kami membicarakan hal-hal kecil. Cuaca besok, tanaman yang perlu disiram, buku yang ingin kubaca. Hal-hal ini dulu terasa remeh, kini terasa penting. Mereka menandai hidup yang berjalan tanpa intervensi. Setelah makan, aku duduk sendiri di beranda. Suamiku masuk lebih dulu, memberi ruang. Aku menghargainya. Pemulihan juga soal belajar kapan harus mendekat dan kapan harus mundur. Aku memandang laut yang gelap, lebih ramah daripada malam-malam sebelumnya. Aku mengingat semua ketegangan, semua ketakutan yang dulu terasa absolut. Kini mereka mengecil, bukan karena aku lebih kuat, tetapi karena aku berhenti memberi mereka pusat panggung. Aku tahu akan ada hari ketika ingatan muncul tanpa diundang. Ketika suara tertentu atau kata tertentu mengencangkan dada. Itu tidak bisa dihindari. Namun kini aku punya jarak. Aku bisa melihat rasa sakit itu sebagai bagian dari cerita, bukan keseluruhan hidup. Aku berdiri, menutup pintu beranda dengan pelan. Bunyi klik kunci terdengar pasti. Aku menepuknya sekali, kebiasaan baru untuk menandai bahwa aku memilih menutup, bukan dikunci dari luar. Di kamar, aku berbaring tanpa lampu terang. Gelap tidak lagi mengancam. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan. Tidak ada rencana besar. Tidak ada strategi lanjutan. Hanya keputusan untuk hadir esok hari dengan cara yang sama, tenang, sadar, dan bebas memilih. Hidup setelah keputusan tidak terasa heroik. Ia terasa nyata. Ada bekas, ada jeda, ada hari biasa yang harus dijalani. Namun di sanalah martabat kembali tumbuh, bukan sebagai perlawanan, melainkan sebagai kebiasaan. Ombak di luar terdengar pelan, teratur. Aku memejamkan mata, membiarkan suara itu menjadi latar, bukan peringatan. Tidak ada cliffhanger. Tidak ada ancaman di balik sudut. Hanya malam yang berjalan sebagaimana mestinya. Dan aku memilih untuk tinggal di ketenangan itu.